Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini kaget nggak ya kira-kira? Tapi menurut saya sangat rasional. Tapi apakah benar? Dan ini perlu wajib secepatnya diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Anies, oleh tim Anies. Masa iya masih punya hutang 50 miliar ke Pak Sandiaga Uno? Halo. Ini sedang rame loh, bongkar-bongkaran urusan teken perjanjian Anies Rashid Baswedan dengan Prabowo, dengan Sandiaga Uno. Ya, apalagi urusan pilkada kemarin yang katanya masih menyisihkan hutang 50 miliar. Perjanjian politik juga kemudian diungkap. Hutang diungkap. Ini nggak bener kayaknya nih. Bener nggak ya ini? Halo. Kita baca nih. Rupanya memiliki sejumlah perjanjian politik saat akan mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017 lalu. Salah satunya adalah perjanjian dengan wakilnya Sandiaga Uno. Kita tahulah Sandi memang banyak uang, dalam hal ini rasional banget ya. Banyak juga perusahaan, banyak uang tentunya. Dan Anies ya seperti itulah. Maka rasional kalau Anies minjem duit kepada Sandiaga Uno untuk kemudian modal pencalonan gubernur DKI. Sebelumnya pekan ini Sandiaga Uno membongkar tentang adanya perjanjian antara Anies, dirinya dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Kini giliran Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa yang membocorkan bahwa Anies dan Sandi memiliki surat perjanjian politik pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Erwin Aksa mengetahui adanya salah satu tim sukses pasangan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Saya ikut drafting perjanjian itu. Saya lihat tanda tangannya di situ, kata Erwin Aksa. Kemudian, penyusunan utama surat perjanjian tersebut, kata Erwin, dalam tayangan berjudul Nasdem serahkan diri ke Golkar, ternyata Anies masih hutang 50 miliar ke Sandiaga Uno. Aduh, Erwin Aksa menambahkan bahwa Krik merupakan pengacara Sandiaga Uno. Krik sempat diangkat sebagai komisaris Perumda Pasar Jaya, tetapi belakangan dicopot oleh Anies. Dia ganti oleh Pak Anies sebelum selesai masa waktunya, terang Erwin. Kemudian lebih lanjut Erwin Aksa secara singkat mengungkap isi perjanjian politik antara Anies dan Sandiaga Uno itu. Saya lihat ada perjanjian di mana gubernur tugasnya apa dan wakil gubernur tugasnya apa, Erwin ya. Sebelumnya Erwin Aksa juga mengungkap bahwa Anies masih berhutang 50 miliar ke Sandiaga Uno. Utang tersebut digunakan untuk membiayai logistik Pilkada Jakarta 2017 lalu dan hingga kini belum dilunasi. Dari pernyataan Pak Sandi itu ada reaksi nih, baik dari Gerindra maupun dari orang-orang di sekitarnya Pak Anies. Sebelum saya pindah ke bagian lain, ya memang perjanjian itu ada? Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya. Dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya ada perjanjian satu lagi yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Okay. Karena waktu itu kan putaran pertama kan, yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Bab hutang itu biasa, menghutang itu biasa, tapi kalau sudah bertahun-tahun gak dibayar itu kurang ajar. Berhutang itu biasa. Saya salah satu orang yang menjadi korban dihutangi orang. Bertahun-tahun gak dibayar.
Satu kali lagi, berhutang itu biasa. Tetapi kalau nggak bayar, kurang ajar namanya. Masa iya Pak Anies masih punya hutang? Satu kali lagi, ini informasi ini pasti salah. Bahwa kemudian Anies berhutang dulu pas pilkada, mungkin iya. Tetapi kalau belum dibayar, mungkin keliru. Pasti udah dibayar lah. Anies gitu loh. Gubernur paling baik, paling solehah. Masa ia menunda-nunda untuk membayar hutang? Masa ia kemudian selama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta belum pernah punya uang? Sampai tembus 50 miliar untuk membayar hutangnya. Salah ini, pasti salah nih. Pinjaman uang tersebut disahkan di atas sebuah surat perjanjian hutang piutang yang juga disusun oleh pengacara Sandiaga Uno, Rikrik Rizkiana. Baik Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno belum memberikan tanggapan terkait informasi yang diumbar Erwin Aksa tersebut. Waduh. Nah, ini pernyataan ini sedang ramai sekarang. Sedang sangat ramai. Karena jelas ini menurunkan kepercayaan publik tentunya kepada Anies Rashid Baswedan. Masa iya masih punya hutang ke Pak Sandi? Tapi keren kalau memang ini diungkap dan faktanya benar. Apalagi kalau Pak Sandi yang ngomong, kalau benar tapi ya. Tapi mudah-mudahan salah. Agar Anies tetap menjadi orang yang sempurna di depan semua orang. Kan katanya dia orang yang paling sempurna melawan oligarki dan segala macam. Gubernur seiman. Masa ia masih punya utang? Jangan sampai Pak Anies itu menjadi turun elektabilitasnya karena masalah seperti ini. Jangan sampai. Harus dipertahankan mati-matian oleh orang yang membela Anies tentunya. Oleh kita tentu akan membicarakan fakta. Karena saya pribadi, mohon maaf, enggaklah mendukung Anies, enggak. Kalau saya. Tapi oleh kalian yang mendukung Anies, silakan bela mati-matian. Ini pasti informasi nggak benar. Ini pasti informasi yang dipelintir, informasi yang hoax gitu dong. Biar kelihatan ada pembelaannya. Tapi sampai detik ini belum ada yang membantah soal ini. Ya. Sampai detik ini belum ada yang membantah soal ini. Penting karena saya kira urusan hutang itu bersentuhan dengan semua orang lah. Apalagi kalian yang suka dihutangi. Pasti merasakan, pasti sangat merasakan bagaimana jengkelnya menagih hutang ke orang atau menunggu bayaran hutang dari orang. Apalagi cerita-cerita sekarang kan ngeri-ngeri. Yang dihutang ya yang dihutangi. Ya benar, yang dihutang yang lebih kasar, lebih kejam, dan lebih galak. Daripada yang menghutangi. Banyak kan cerita-cerita kayak gitu. Gimana ini? Mau nagih kepada sahabat, kepada saudara. Enggak nagih. Ini urusan hutang. Ini dia bawa mati loh. Kalau misalnya nggak dibayar sebelum kemudian kita meninggal. Bahaya, apalagi keluarganya nggak menuntaskan hutang itu. Bahaya. Saya kira satu kali lagi mudah-mudahan ini cepat dikonfirmasi oleh Anies. Beritanya kemudian sudah beredar, pernyataannya juga sudah beredar. Biar Anies kelihatan tetap menjadi primadona bagi semua warga Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan benar jadi calon presiden. Ya, mudah-mudahan benar cool jadi calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.